selanjutnya di acara inti kita yaitu Baca Bersama Ustadz. Mari kita simak bersama kepada Ustadz Maling, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa ma yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya ria'an nasi, karena unsur pamer kepada manusia ya. Wala yu'minuna billah, dan tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa ma yakuni syaitanu lahu qarina, barang siapa setan itu menjadi sahabat karibnya, fasa qarina, maka seburuk-buruk teman gitu ya. Ayat ini masih melanjutkan tentang ciri-ciri orang yang sombong ya, yang kemarin ya. Dikatakan di ayat yang kemarin, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sikapnya itu sombong. Kemarin sudah sebagian kita sepil bahwa sebagian ciri orang yang sombong adalah alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna bil bukhli, dan mengajak atau memerintah orang untuk bakhil. Bakhil yang paling bakhil adalah bakhilnya orang-orang yang bakhil ya Pak, tolong. Ini takut kepleset, bahaya. Bakhilnya orang, sebakhil-bakhilnya orang adalah orang yang bakhil terhadap kewajibannya. Artinya orang yang nggak mau mengeluarkan zakat itu sebakhil-bakhilnya orang. Jadi kalau orang sudah zakat, sedekahnya belum, itu nggak terlalu bakhil Pak. Jadi kalau orang nggak mau zakat, hartanya banyak, itu sebakhil-bakhilnya orang. Ibarat kata ada orang saking pelitnya itu nggak mau BAB Pak, misalnya, karena dia makan itu selalu makanan mahal, saking bakhilnya itu nggak mau BAB. Atau ada orang BAB masih ditangisi, ya Allah hilang barang saya, itu sepelit-pelitnya orang ya, kira-kira begitu ya. Sebenarnya kan dalam kehidupan kita itu, ketika kita menghasilkan atau memakan sesuatu, memang harus ada yang dikeluarkan. Makanya kalau ada orang kok bakhil, yaitu ya, kalau dalam guyonan orang Jawa dulu itu, kalau sudah BAB di sungai terus nggak ada muncul itunya, emasnya, itu katanya bakhil. Masa kita jadi sembunyiin. Ini guyonan ya Pak, tapi ya dulu itu zaman kecil itu lucu-lucu kalau bikin guyonan itu. Pelit amat loh, kita aja disembunyiin gitu maksudnya. Umumnya kan ya terus nampak gitu ya. Walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang berinfak tapi tujuannya itu menjadi bohir Pak. Ini kalau bahasa mudahnya ya, menjadi bohir. Jadi infaknya itu untuk keperluan dia, bukan untuk keperluan Allah. Artinya gini, orang itu mengeluarkan harta tapi untuk kepentingannya, kepentingan politik untuk umumnya ya. Sebenarnya orang-orang yang kepentingan infaknya hanya untuk politik saja, maka itu termasuk ria'an nas, tidak untuk Allah. Nah kalau untuk Allah itu apa? Untuk Allah itu ya los Pak, ngasih-ngasih saja, nggak ada kepentingan apa-apa. Tapi kan orang-orang pada umumnya ngasih itu mesti ada tendensi. Kalau ngasihnya masih ada tendensi, ya semoga tidak terlalu parah tendensinya. Yang paling tendensius itu ketika menjelang pemilu Pak.
Itu pemberian menjelang pemilu itu agak susah. Ketika ditanya Bapak ikhlas, ikhlas. Tetapi ketika nggak terpilih itu kadang-kadang juga marah-marah ya. Banyak orang memberi bantuan, paping jalan, nggak terpilih diambil lagi papingnya misalnya dan sebagainya. Itu ria'an nas. Memang kalau tujuannya ikhlas, terpilih nggak terpilih ya ngasih saja. Makanya kan apalagi sudah ngasih kalah, besok nyalon lagi masih kalah, ikhlas terus. Bagus Pak misalnya ya. Kalau ada orang seperti itu memang dia niatnya ikhlas sambil nyalon barangkali terpilih. Beda ya, orang yang seperti itu mungkin ikhlas lah. Makanya di sini sebenarnya zaman dulu itu rata-rata orang itu ketika memberikan pemberian kepada orang lain harapannya itu mendapatkan pujian. Itu disebut ria'an nas. Yang baik bagaimana? Yang baik itu ya dipuji monggo, nggak dipuji tidak masalah. Jadi nggak berharap, tetapi nanti akhlak bagi yang memberi, akhlak bagi yang diberi itu pantas-pantasnya ngucapin terima kasih. Tetapi yang memberi nggak boleh minta, bilang apa yo. Nah, itu hanya pelajaran untuk anak kecil boleh Pak. Tapi kalau sudah gede nggak boleh digitukan. Bilang apa yo. Nah, itu kan berharap. Tapi kalau untuk anak kecil itu pelajaran ya Pak, supaya membudayakan akhlak kalau diberi itu ngomongnya apa. Tapi jangan pas Anda memberi terus Anda bilang apa yo. Ini ria'an nas Pak. Ya. Nah, jadi nanti kalau beri saja. Orang mau ngucapin terima kasih ya silahkan, enggak ya tidak masalah. Wong memang niatnya memberi. Maka yang kelasnya tinggi itu ya la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Enggak pengen kamu balas atau ucapan terima kasih pun enggak pengen, itu kelas ikhlas paling tinggi. Kayak ya apalah misalnya ya Pak Prabowo, Pak Presiden ngasih 10.000 itu kalau misalkan bilang apa ayo kan kebangetan Pak. Tapi kalau misalkan ngasihnya gede ya nggak tahu kalau gede ya. Kalau 10.000 kan ikhlas banget ya, kira-kira begitu. Alladzina yunfikuna amwalahum ri'anas wala yu'minuna billah. Dan apa ini tidak beriman kepada Allah wala bil yaumil akhir, seperti orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu ya waktu itu ya, waktu ayat ini turun, orang-orang munafik itu ya ngaku-ngaku iman tapi nggak iman. Dulu itu masih banyak penyusup apa istilahnya, nggak hanya dulu, jadi sekarang juga tambah banyak Pak. Artinya ngaku-ngaku beriman kalau mau pemilu khusyuk kelihatan. Pokoknya apalagi lebaran Pak, semuanya jadi solihah gitu ya. Baliho penuh misalkan gitu ya. Padahal tidak, itu kadang-kadang ya wala yu'minuna billah. Jadi kadang-kadang kalau pemilu kan Bapak Ibu lihat orang yang apapun itu giliran mau pemilu itu tiba-tiba macaknya itu macak soleh, kira-kira begitu. Maka wajar kalau ada orang ini kelihatannya soleh tapi kok korupsi misalnya, padahal itu ya orang-orang yang sifatnya munafik. Wa ma yakuni syaiton lahu qarina, dan barang siapa setan adalah temannya, artinya setan adalah temannya. Maksudnya gini Pak, bagaimana sih melihat orang itu berteman dengan setan? Itu sebenarnya ketika dia berperilaku seperti setan. Nah, setan itu apa? Setan itu pokoknya yang suka maksiat itu setan Pak. Makanya kalau ada orang kok berperilakunya banyak maksiat seperti setan, itu disebut bersahabat dengan setan. Ya, kira-kira begitu. Bukan berarti yang bersahabat dengan setan itu memelihara tuyul atau punya wewe gombel misalnya, enggak begitu. Tetapi orang yang kelakuannya itu seperti setan. Karena dalam ilmu akhlak nanti itu seseorang itu bisa dilihat perilakunya dari temennya Pak. Kalau temennya suka ngopi, maka bisa jadi dia suka ngopi. Temennya suka mancing, dia suka mancing. Temennya suka mabuk, dia mesti juga nggak jauh dari itu. Artinya apa? Anil mar'ilatas al-wasal angkorinihi fa innal qarina bil muqarani yaktadi. Temen besti itu akan persis Pak. Makanya hati-hati memilih besti. Ya, nanti
orang itu akan bisa dilihat dari bestinya. Kalau temennya orang-orang baik, ya potensinya baik. Temennya orang-orang buruk, ya potensinya buruk. Makanya untuk melihat orang ini setan apa bukan, lihat kelakuannya sama atau tidak. Setan itu rata-rata menolak kebenaran, berbohong, kalah perang aku menang, misalnya begitu. Misalnya ya. Pokoknya begitulah. Siapapun yang ikut gaya mereka itu sebenarnya juga berteman dengan setan. Terserahlah Bapak ngomongnya ya gitu ya. Nah, dan sebagainya. Apa fasa akorina, maka seburuk-buruk teman adalah setan, Pak. Kenapa kok setan itu seburuk-buruk teman? Karena setan itu nanti kalau misalkan dia masuk neraka dan ketemu orang temennya yang masuk neraka, itu dia cuci tangan, Pak. Aku nggak tanggung jawab, kan salahmu sendiri ikut aku. Nanti dalam Al-Quran itu ada kok ayat yang mengatakan gitu. Ketika sama-sama masuk neraka setan dan temennya, ini gara-gara inti saya masuk neraka, lah kan pilihanmu sendiri, aku nggak bertanggung jawab. Ini akhwahullah rabbal alam, dia cuma takut, cuman dia pengen nyari teman supaya lebih banyak. Jadi setan itu kadang-kadang sama temennya itu menjerumuskan, Pak. Setan itu kadang-kadang sama temennya ditipu juga, Pak. Makanya jangan terlalu percaya sama setan yang penipu. Kamu taat, kamu patuh, itu nanti ujung-ujungnya juga dimakan, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau lihat setan-setan dalam internasional ini, Anda taat sama dia, ntar juga dibohongin, juga dimakan. Kira-kira begitulah ya. Nah, saya takut kalau ngomong anunya. Kira-kira lah ya Pak ya, ini kalau nggak cocok ya nggak apa-apa kan gitu. Wa madalaihim, ini zaman Nabi begitu. Zaman Nabi itu juga seperti itu. Jadi setan-setan itu siapa? Kalau Anda lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, wa idza khalau ila syayatinihim, setan-setan itu adalah kepala-kepalanya, pimpinan-pimpinannya. Pimpinan-pimpinan yang dolim itu disebut setan. Nah, tapi agak repot kalau dijelaskan terlalu nyata, itu nanti pelanggaran ini ya. Jadi wa madalaihim lau amanu, apa sih ruginya kalau mereka beriman? Ini konteksnya waktu itu adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang pokoknya itu ngerusuhin Nabi lah, ngerusuhin muka ya. Wa madalaihim lau amanu billahi wal yaumil akhir, padahal sebenarnya itu sama perintahnya, percayalah kepada Allah, percayalah kepada hari akhir. Wa anfaqu, dan infakkanlah mimma razaqakumullah, apa yang diberikan, dirizkikan kepada kalian, kepada mereka dari Allah ya. Ai doror, apa sih ruginya kalau mereka percaya Allah terus menginfakkan sebagian hartanya? Ruginya apa? Beriman itu ruginya apa? Orang itu kadang-kadang disuruh beriman itu nggak mau karena ya nggak mau saja, egois. Padahal ruginya nggak ada. Berimanlah kepada Allah. Ada orang-orang Indonesia sekarang itu gayanya begitu, nggak penting itu, gitu, ngomongnya begitu. Padahal dia itu nggak rugi apa-apa kalau beriman. Ruginya apa percaya kepada Tuhan? Nggak ada ruginya. Yang rugi itu kalau nggak percaya, nanti kan repot. Wa madalaihim law amanu billah wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqakumullah wa kana Allahu bihim alima, dan sesungguhnya Allah itu terhadap mereka maha tahu. Artinya apa? Allah itu nanti akan membalas segala hal sekecil apapun secara adil dan tidak dolim. Artinya apa? Kalau kamu tahu bahwa beriman itu tidak rugi, ya beriman saja, barangkali dengan beriman Anda beruntung gitu ya. Innallaha la yadlimu misqala dzarratin, sesungguhnya Allah tidak dolim terhadap seseorang ya. Misqala dzarratin, seberat apa kalau sekarang atom, seberat, kalau dulu zaman saya mondok seberat biji sawi atau seberat semut udak ya, kira-kira ya. Asgharun namlatin bi ayanqusuha min hasanatin, artinya sekecil apapun kebaikan seseorang itu diingat oleh Allah, dicatat oleh Allah. Sekecil apapun kesalahan juga tercatat. Artinya apa? Dalam catatan Allah ini jejak digital kita itu nggak bisa lepas, Pak. Makanya Allah itu nanti maha bijaksana ya, maha adil dalam pembalasannya. Wa in taku hasanatan,
Kalau kamu melakukan kebaikan min mukmin wa fikira birrafa kanan tamah ya. Yudhaibha. Allah itu sistemnya gini, Pak. Kalau ada orang melakukan kebaikan itu dilipat gandakan. Jadi sebenarnya bagi orang yang mukmin itu sudah enak, Pak. Kalau baik dilipat gandakan. Tapi kalau buruk itu tetap. Jadi gini, Pak. Kalau Bapak misalnya ini contoh perveran ngitung amal baik dan buruk. Kalau kita ghibah 1 jam dengan kita zikir 1 jam itu pahalanya nanti masih surplus, Pak. Artinya zikir 1 jam itu dilipat gandakan minimal 10 sampai 700, Pak. Berarti kan 1 jam senilai 10 jam standarnya. Kalau ghibah tetap 1 jam. Tapi masalahnya nggak tahu banyakan mana, Pak, antara zikirnya sama ghibahnya. Ini kadang-kadang kita itu sudah dikasih lipatan-lipatan pahala, kadang-kadang itu masih impas, Pak. Impas itu kosong-kosong, Pak. Mau tidur dicek itu habis, Pak. Atau bahkan minus. Kadang-kadang zikirnya itu 5 menit, itu pun gara-gara nunggu Jumatan misalnya. Nunggu khutbah. Kalau yang nggak hari Jumat, pas-pasan, pokoknya datang pas qomat, salam langsung pulang misalnya. Sementara nongkrongnya dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Nah, semua di absen, digibai setiap orang lewat. Itu wassalam, habislah itu ya. Mas, secara hitungan Allah kebaikan itu dikalikan minimal 10 dan sampai 700-an ya. Di sini dikatakan min asrin ila aksar min saqumi'ah wa fikiran yudha bitasdid dan sebagainya. Di dalam tafsir dikatakan setiap kebaikan itu dikalikan 10. Makanya Bapak Ibu sebenarnya tinggal hitung-hitungan. Kalau misalnya 1 hari merasa pahalanya kurang, ya paling enggak 1 jam atau 10 menit atau berapa, nanti bisa diukur dengan kurang baiknya berapa jam, kira-kira begitu. Wa yu'ti min ladunhu ajron adima, dan Allah nanti akan memberikan pahala yang besar. Pokoknya kalau kamu baik, pahalanya itu gede. Enaknya itu dalam orang mukmin ya. Layak diruhu akad, yang tidak akan mampu orang itu melakukan seperti ini. Artinya gini, tidak ada orang itu sehebat Allah yang bisa memberikan ganjaran bagi orang yang melakukan perintahnya itu seperti Allah. Bapak Ibu kalau disuruh kerja, kira-kira normalnya digaji sesuai dengan jam kerjanya. Jarang tau dikalikan 700, jarang lah ya, belum pernah ya. Di dunia ini saya kira sehebat-hebatnya perusahaan yang uangnya banyak itu hanya saya tahu 5 kali gaji bonusnya akhir tahun. Ada nggak tahu kalau ada yang 10 kali gaji. Tapi belum saya temukan yang 700 kali gaji, Pak. Itu habis itu nggak kerja lagi mesti bapak-bapak kan. Langsung bangkrut itunya ya. Nah, Allah itu aslinya nggak bangkrut untuk memberikan ganjaran kepada perintah yang dilakukan oleh kita. Makanya kita itu diminta oleh Allah, kamu kalau melakukan perintahnya Allah yang ikhlas. Karena apa? Karena gajimu itu loss, Pak. Semakin Anda ikhlas, semakin loss. Nah, kita jangan ngukurnya kadang kita disuruh sholat yang 4 rakaat saja itu ngerundel, apalagi imamnya bacanya panjang, udah panjang suaranya nggak enak, itu udah malah nggak dapat pahala ya. Ini suaranya celengan lah ya. Udah tahu gitu tetangganya dia wassalam. Makanya lebih baik itu ya sama-sama mengerti lah ya. Kalau imamnya suaranya kurang baik, nggak usah panjang-panjang ya, apalagi malah belepotan, ngerepoti nanti. Pakai faidah cina min kulli ummatin bisyahidin. Pakai faidah cina, bagaimana nanti kalau kami hadirkan setiap umat itu bisyahidin dengan saksi. Jadi nanti orang-orang yang kafir itu di akhirat nanti ketika mau ngeklaim amal baiknya itu tiba-tiba gagal, Pak. Mau ngeklaim saya dulu di dunia itu pernah beramal baik,
Loh, kamu dulu percaya Tuhan apa tidak? Percaya dong, gitu ya. Orang itu kan mesti pengen baik, pengen dapat untung, mesti berbohong. Di akhirat itu ada juga usaha-usaha berbohong, Pak. Pada akhirnya nanti mulutnya itu di apa namanya? Dikunci. Mulutmu itu nggak bisa dipegang. Nah, mana saksinya? Dipanggil saksi. Maka nabi-nabi pada zamannya, ulama-ulama pada zamannya itu nanti dihadirkan untuk menjadi saksi. Benarkah orang ini dulu percaya Tuhan? Misalnya begitu. Nah, kalau nggak percaya, ya nggak bisa diterima. Artinya apa? Amal-amal baik itu tidak akan dianggap sah untuk mengklaim masuk surga kalau orang itu tidak percaya dengan pemilik surga. Misalnya sebagian orang itu kadang-kadang mengklaim bahwa ketika di dunia ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan, sudah merasa wajib masuk surga. Tapi dia nggak percaya dengan pemilik surga. Nggak logis toh, Pak. Nah, sebagian orang itu memaksakan, misalnya, oh, si Anu ini sudah berjaya memberikan devisa negara di dunia, memakmurkan rakyat negara itu, masa nggak pantas masuk surga? Misalnya ya, Pak ya. Nah, contoh paling simpelnya gini, nanti lama-lama itu logika kalau dipaksakan seperti itu, nanti lama-lama Fir'aun itu dipaksakan masuk surga, Pak. Fir'aun itu meskipun begitu sekarang memberikan devisa loh kepada negara Mesir karena pariwisata yang tinggi. Berarti dia layak masuk surga. Kacau, Pak, kalau begitu. Kecuali Fir'aun yang tidak sempat didakwahi oleh Nabi. Fir'aun yang mungkin sebelum Nabi Musa atau sebelum Nabi Yusuf, mungkin bisa jadi masih benar. Nah, Fir'aun yang menentang Allah setelah didakwahi Nabi Musa, ya masa masuk surga yang benar saja. Nah, kadang-kadang ada orang itu bikin cerita-cerita yang mungkin akan membuat logika masyarakat sekarang itu bingung. Misalnya, masa Thomas Alva Edison masuk neraka, pantasnya masuk surga dong, kan dia sudah menemukan lampu. Lah, dia nemuin lampu itu terus dijual, Pak, nggak gratis, Pak. Dikira gratis, dia juga nggak wakaf. Apakah dia mewakafkan lampu itu untuk kehidupan manusia? Enggak, Pak. Tapi bisa jadi dia nggak masuk neraka kalau Thomas Alva Edison waktu itu belum pernah didakwai dan belum pernah tahu soal agama. Misalnya nggak tahu kan Thomas Alva itu tahun berapa, 1800 sekian, Pak, 1800 berapalah, 30-an atau berapa ya. Kita bayangkan saja, Pak, 1830-an Indonesia ini masih kerajaan, ya kira-kira begitu ya. Sama lah kayak nenek moyang kita, mungkin belum ada dakwah yang sampai ke daerah-daerah itu. Nah, bisa jadi Thomas Alva itu ya masuk surga kalau dia percaya sama pemilik surga. Lah, kok dia nggak percaya terus masuk, kan aneh. Dia sendiri nggak percaya kok masuk. Ya kira-kira begitu ya. Terserahlah, urusan masuk surga itu ya urusannya pemilik surga. Soal kita nggak usah memaksakan dia harus masuk neraka atau masuk surga, nggak ada urusannya juga. Apakah dia akan bisnis lampu juga di sana, ya nggak tahu kita kan. Ya kira-kira begitu ya. Jadi apapun umat-umat sebelumnya, siapapun itu penemu tokoh-tokoh hebat pada zamannya, kalau dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya bisa jadi dia masuk surga. Karena ketika orang belum didakwai oleh ulama atau nabi, maka hukumnya mengikuti hukum setempat atau hukum adatnya ya. Jadi nggak usah dipaksakan Thomas Alva itu masuk surga juga, jangan dipaksakan dia masuk neraka. Tanyakan sendiri nanti di sana ya. Dia masuk juga kita nggak untung, dia nggak masuk juga kita nggak untung. Jadi nggak usah terlalu pusing. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan aku hadirkan kamu Muhammad atas mereka itu nanti menjadi saksi. Makanya kalau nanti dia misalnya ngeklaim aku layak masuk surga ya Allah, aku sudah menemukan lampu, kata Thomas misalnya, maka dicari saksimu siapa kalau dulu kamu mengakui aku Tuhan.
Simple pokoknya. Tapi kalau dia nggak mengakui, ya nggak tahu. Makanya kita nggak usah berdebat sesuatu yang kita tidak tahu referensi pastinya. Jangan-jangan dia dapat hidayah, ya nggak tahu kan gitu. Yauma idin, di hari itu, yawadul ladina kafaru, orang-orang kafir itu berharap-harap cemas atau bertamanni. Di hari kiamat itu orang-orang kafir itu pengen banget. Wa asau rasul, dan orang-orang yang bermaksiat kepada rasul, yang menentang rasul, lautusawa bihimul ard. Artinya gini, pada hari kiamat orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang rasul itu berharap banget jadi debu, Pak. Orang ini, Pak, kalau dalam bahasa Arab itu, orang itu kalau pengen nggak terjadi masalah pada dirinya, tahu begini, mending saya jadi debu saja. Itu bahasa penyesalan yang paling tinggi. Makanya nanti kalau Bapak Ibu lihat dalam surat Maryam, ketika Maryam diberikan wahyu untuk hamil tanpa suami, itu kan kuntu nasyam mansia gitu ya, pengennya itu nggak pernah ada. Tahu begini, mending saya itu nggak pernah ada. Kayak orang lagi susah terus menyesali kehadirannya di dunia. Tahu hidup begini, mending dulu saya nggak mau dilahirkan. Tapi kan nggak mungkin, itu taman nih. Kalau sudah lahir, ya sudah. Makanya orang-orang kafir di akhirat itu taman nih. Tamannya apa? Berharap-harap yang harapan itu tidak akan terkabul. Itu namanya taman nih, jauh. Makanya orang-orang kafir itu di akhirat nanti nyeselnya itu nggak kira-kira, karena ya dia berharap seperti debu saja yang tidak berarti. Bi ayakuna turaban mislah li adami haulihi kama bi ayatin ukhra. Karena susahnya hari akhirat itu orang kafir itu nggak tahan, Pak. Orang di dunia itu kalau disiksa, hasil akhirnya siksaan itu mati, Pak. Tapi di akhirat itu disiksa nggak mati. Repotnya begitu, Pak. Makanya kalau di dunia itu kan orang sakit sembuhnya itu bisa sembuh atau bisa meninggal dunia. Tapi di akhirat itu nggak ada sembuhnya. Itulah yang membuat mereka putus asa, lalu kemudian berharap mereka jadi debu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau di ayat lain, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu berkata, ya daripada begini mending kami jadi debu saja. Wala yaktumunallaha hadisa, dan di akhirat nanti orang-orang itu tidak bisa merahasiakan ucapan. Semua terdeteksi, ucapan terdeteksi. Apa yang pernah dikatakan di dunia itu terikot, Pak. Bapak Ibu kalau bisa bayangkan betapa Allah itu punya sistem cloud, Pak. Super cloud. Jadi kalau kita itu ngerekam diri kita sendiri paling sejam 2 jam, tapi Allah itu ngerekam full, Pak. Sejak Anda balik sampai mati, rekamannya lengkap. Coba Anda mau menghindar dari mana? Makanya sebenarnya kalau kita sadar kita itu disimpan data kita oleh Allah, nggak bisa berkutik, Pak. Tapi terlalu tahu itu juga ngeri, Pak. Ya pokoknya kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, itu mending lah ya. Nah, kadang-kadang kita lebih takut sama Google, Pak, daripada sama cloud-nya Allah. Jejak digital kadang-kadang takut, tapi jejak yang disimpan di Lauhil Mahfuz itu ya kadang-kadang kita lupa. Nanti di akhirat baru kaget, pura-pura sih. Loh gitu. Apalagi orang kafir, kagetnya itu shocknya gitu. Loh, aku kira dulu nggak disimpan, kok disimpan gitu. Jadi kayak orang apa ya? Itu belum kalau disebarluaskan, Pak. Misalnya, ya cloud-nya Allah kan bisa juga menyebarluaskan, Pak. Nah, di-share gitu kan kalau bahasa sekarang. Di dunia saja aib ketika disebar orang itu sudah setengah mati, Pak. Apalagi yang nyebar itu sistemnya cloud-nya Allah. Udah nggak ada tempat untuk merahasiakan itu. Makanya wala yaktumunallaha hadisa amma amalu wa fi waqtin akhar yaktumunahu wa yaqulun wallahu rabbina ma kunna musyrikin. Mereka orang-orang yang musyrik itu di akhirat berusaha mengelabui investigator, Pak. Kamu beriman apa tidak di dunia? Aku beriman, yo.
Nah, ngomongnya begitu, lambing turahnya itu. Nah, jadi kalau orang kafir itu pokoknya kalau ada untung dia berbohong. Tapi berbohongnya dia itu kalah sama fakta dan data. Makanya sekarang kalau ada negara perang ngaku-ngaku menang, fakta di lapangan ternyata kalah, itu lucu Pak. Kebohongannya itu terlihat. Makanya orang sekarang itu agak susah dibohongi Pak. Makanya sebaiknya ya jangan berbohong. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat atau janganlah kamu sholat wa antum sukara sementara kamu sedang mabuk. Ini dulu sebelum turunnya ayat keharaman khomer Pak. Dulu itu awal-awal Islam menyuruh sholat dulu meskipun masih mabuk-mabuk. Tapi pada suatu saat ada orang itu ngimami Pak, tapi setengah mabuk, terus baca qul ya ayyuhal kafirun, itu malah salah Pak. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, rusak Pak. Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kau sembah. Jadinya begitu, padahal harusnya kan la a'budu ma ta'budun. Makanya kadang-kadang bahayanya kalau Anda tidak sadar saat sholat, yang dibaca bisa nyasar. Artinya kalau sholat pastikan Anda sedang normal Pak. Jangan juga mabuk atau ngantuk banget. Apalagi ngimami jangan ketiduran. Itu nanti bisa nyasar ayatnya Pak. Biasanya yang ngimamin malam ya, apa itu? Dulu kan kalau anak-anak yang masih ini kan kadang masih ngantuknya kuat banget ya. Tapi kalau bapak-bapak kan mungkin sudah beda ya. Waktu tidurnya. Tapi kalau masih anak-anak itu kan, saya juga ngalami dulu. Kenapa waktu saya kecil itu jam 9 malam itu udah nggak bisa dibuka mata. Tapi kalau tambah gede ini kok malah nggak bisa ditutup mata. Ya kalau dulu itu perasaan jam 9 malam itu dulu kan zaman saya kecil itu kalau ada orang hajatan itu kan nanggap wayang itu mulai jam 9 Pak. Saya pengen tahu wayang itu kayak apa, nggak kuat Pak. Digini-gini ini tuh nggak kuat. Nggak tahu kalau bapak-bapak di sini beda zaman kali ya. Nah, kalau saya dulu Pak zaman kecil belum ada HP, jadi belum terlatih ini. Jadi perasaan ngantuk itu kuat. Nah, artinya dalam sholat itu pastikan kondisi bapak ibu sedang dalam kondisi sadar supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Itunya ini ya. Maka di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara ya. Wala junuban illa abilis sabil, dan jangan saat junub. Jangan junub lalu sholat. Kadang-kadang ada orang lupa belum mandi terus sholat. Saking khusuknya, habis olahraga malam misalnya, subuh-subuh bangun karena mau kerja buru-buru, wudhu langsung sholat. Habis sholat baru sadar, loh belum mandi. Nah, nanti pastikan sebelum sholat, pastikan cek dulu hadas kecil kah, hadas besar. Kalau hadas besar, mandi dulu. Waktunya habis, kurang 5 menit. Gimana mandinya? Nyemplung aja ke tong. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang trik mandi supaya hemat air? Itu bikin kolam, yang kolamnya sistemnya masuk akal. Kolamnya airnya syaratnya lebih dari 2 kolah. 2 kolah itu 200 liter, 1 drum. Nah itu nyelup saja, habis dicelup nanti air itu tetap suci Pak, bisa dipakai mandi lagi besok. Tapi ya bau-bau dikit lah kira-kira. Jadi kalau punya empang, punya sungai, cebur. Jadi nggak harus pakai sampo Pak sebenarnya mandi jinabat itu. Sampo itu hanya alat untuk tambahan. Fokusnya adalah membasahi dengan air seluruh tubuhnya bersama rambut-rambutnya. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau soal yang lain itu nanti bisa diselesaikan setelahnya. Kalau waktunya mepet, mandinya percepat dulu. Ya, mandinya percepat. Jangan tayamum, kalau ada air nggak boleh Pak. Kecuali nggak ada air baru tayamum. Ya, ini biasanya orang-orang yang sedang camping, misalnya camping sama istrinya, misalnya, terus nggak ada air, mau sholat subuh, tayamum boleh.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara wala junub hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, dan jangan dalam kondisi junub ya. Illa abiri sabil, kecuali lewat saja. Artinya kadang-kadang ada orang junub itu nggak boleh main-main di masjid. Junub itu kan hadas besar. Hadas besar itu apa? Macam-macam Pak. Hadas besar itu bisa jadi haid, bisa jadi nifas, bisa jadi junub. Ya, artinya orang-orang yang sedang berhadas besar jangan berdiam diri di masjid. Apalagi sholat, jangan sholat. Ya, meskipun pura-pura teman-teman sholat, saya nggak sholat sendiri malu, akhirnya sholat nggak boleh. Ya, termasuk ibu-ibu yang sedang dapat libur nggak boleh pura-pura sholat. Karena nggak ada temennya, kalau nggak sholat kan malu. Nggak apa-apa Bu, duduk saja. Saya nggak sholat, sedang dapat diskon, nggak apa-apa, yang aman ya. Wala juruban illa abirisabil hatta taktazilu, sampai kalian mandi. Artinya setelah mandi masuk di masjid, diam di masjid ya boleh. Sholat juga boleh. Artinya kalau hadas besar hindari sholat atau tempat sholat. Wa in kuntum mardo, tapi kalau kamu lagi sakit, au ala safarin, atau bepergian, au jaa ahadum minal ghaid, atau dari kamar kecil, wa au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, wa falam tajidu ma'an, lalu kamu enggak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Artinya kalau misalnya nggak ada air, misalnya naudzubillah ya, misalkan ada orang nggak ada air, habis junub, bagaimana cara mau sholat? Tayamum boleh nggak? Boleh. Ya, tayamum boleh meskipun hadas besar. Jadi tayamum ini membolehkan orang untuk sholat. Ya, jadi tapi nanti setelah sholat kewajiban mandinya itu masih ada Pak. Itu hanya izin sholat. Biasanya nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Ya, kira-kira begitu. Innallaha kana afuwan ghafura. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Tayamum cukup mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi nggak usah yang lain, cuman wajah dan kedua tangan. Jadi kalau tayamum nggak perlu berkumur-kumur pakai debu. Malah nggak jadi sholat ya. Lalu bagaimana kalau tayamum pakai tepung? Nggak boleh Pak. Harus debu dari tanah. Pokoknya dari unsur tanah. Misalkan dari batu gosok yang diparut, ya mungkin bisa. Batu bata yang di itu bisa mungkin. Tapi dari tanah. Tapi lebih bagus dari tanah. Watayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Mengampuni. Artinya Allah itu ingin memudahkan kita Pak. Kalau nggak ada air pakai debu juga boleh. Nah, artinya kalau misalkan ada air tapi untuk minum, maka itu boleh untuk tayamum. Misalnya Bapak Ibu dalam perjalanan di tengah jalan tol misalnya, ada air sih 2 liter tapi air minum, apakah harus dipakai wudhu? Enggak, itu boleh tayamum. Tapi pastikan debunya itu ada Pak ya, jangan kayak orang-orang yang halu itu bertayamum di pesawat. Kenapa? Kursinya pesawat itu enggak ada debunya Pak. Itu kayak ngimpi gitu loh. Tayamum, debunya enggak ada. Pastikan debunya itu ada, kecuali di pesawat bagian luar, saya yakin debunya ada. Tapi gimana caranya keluar dulu? Antum buka pintu darurat, Mbak saya mau tayamum ambil debu di luar. Habis itu nggak bisa ditutup malah ngerepot ya. Jadi kalau di pesawat ya kalau mau tayamum pastikan bekal debu. Tapi nanti kalau tumpah resiko ditanggung penumpang ya. Lebih aman ya, nanti disesuaikan saja ya. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab, apakah kalian tidak tahu kepada orang-orang yang mendapatkan sebagian kitab, yastaruna dhalalata bil huda, yang mereka membeli kesesatan dengan hidayah ya.
wa yuriduna an tadillus sabil, dan berharap kamu tersesat seperti mereka ya, dan sebagainya. Artinya orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum Al-Quran itu berharap Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu ikut tersesat seperti mereka. Jadi kalau ada saingan itu misalkan apa ya bahasanya, ada mereka kan sudah lama, lalu kemudian Islam baru datang misalnya, lalu mereka berharap jangan jauh-jauh dari kesesatan kami, ayolah sama-sama kita begini gitu ya. Kadang-kadang ada orang itu mengajak sama-sama rusak gitu ya. Kok kamu bersih sendiri, ayo dah kita sama-sama rusak. Makanya kadang-kadang di dunia itu begitu. Wallahu a'lamu bi'adaikum, Allah mengerti, lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Minkum fayukhbirukum bihim litastanibuhum. Artinya gini, dulu itu Nabi Muhammad itu dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu ya akrab, Pak. Saking akrabnya kadang-kadang daya suudonnya nggak ada. Orang kadang-kadang, makanya diingatkan oleh Allah, hati-hati dengan musuhmu. Kadang-kadang istilahnya musuh dalam selimut ya, apa istilahnya ya, kalau dalam dia sih sehari-hari saking akrabnya kadang-kadang nggak mengira kalau ada potensi begitu. Maka diingatkan oleh Allah, wa kafa billahi waliya, tetaplah minta kepada Allah sebagai apa istilahnya, wali, pengaman atau apa, pelindung ya. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah kepada Allah minta pertolongan. Jadi Nabi Muhammad itu tetap kadang-kadang dikasih tahu kalau orang itu memusuhimu. Makanya kadang-kadang kalau orang dekat dengan Allah itu tetap diberitahu, diberi isyarah atau diberi ibarah kalau orang itu hatinya begini, misalnya begitu. Makanya nggak heran orang-orang yang dekat dengan Allah itu biasanya dikasih informasi sesuatu yang tidak terlihat oleh indera kita. Makanya kadang-kadang ada orang tahu kalau dia mau begini. Nah, kadang-kadang musuh itu seperti teman di awalnya ya, kadang-kadang, tapi hatinya kadang-kadang menyimpan rasa permusuhan. Termasuk orang-orang di sekitar Nabi di Madinah waktu itu ngaku-ngaku masuk Islam, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi itu seperti itu ya, kira-kira waktu itu. Minal ladina hadu, dari orang-orang Yahudi ya, kaumun yuharrifunal kalima, sebagian dari orang-orang yang Yahudi waktu itu ada yang memindah-mindah ayat, artinya membolak-balik ayat. Alladzi anzalallahu bi Taurat, yang diturunkan di dalam Taurat, min natin Muhammad, dari ciri-ciri Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi sebagian waktu itu ada yang mengubah ayat dalam Taurat tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya nggak sesuai. Oh, Nabi yang selanjutnya itu nggak begini kok, tapi begini. Jadi supaya nggak sama ya, istilahnya dibolak-balik itu ada. Padahal sebenarnya mereka sadar kalau itu memang Nabi Muhammad, tapi karena ego sektoral itu nggak mau mengakui kalau itu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam Tauratnya. Amma wadi'i, dari tempatnya, wa yaquluna lin nabi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum bi syai' sami'na wa asoina. Dan ketika misalkan Nabi Muhammad menyampaikan ayo begini, orang-orang Yahudi yang sebagian itu mengatakan oke, tapi enggak, apa ya, kalau bahasa Jawanya itu enggak kepanggih itu loh. Nggih, tapi enggak. Itu kelakuan orang-orang sebagian orang ahli kitab waktu itu. Ketika didawai iya tapi enggak ya. Makanya disebut sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tidak lakukan. Wasma' ghairu musma', kami dengar tapi kami tidak dengar. Kalau bahasa Jawanya bungen tuwa, mlebuk tengen metu kiwa. Ya, jadi orang itu kalau sudah benci secara egonya, Pak, orang ngomong apa itu enggak masuk. Nah, disuruh ya iya tapi enggak. Makanya nanti kan biasanya kalau di dalam organisasi, kalau orang sudah enggak sepakat itu ada instruksi itu enggak dijalankan, Pak. Misalnya disuruh jangan korupsi misalnya. Nggih,
misalkan. Tapi enggak kan kira-kira gitu ya. Jadi ya itu sama karakter mereka juga gitu dulu zaman waktu itu. Wara'inal layyam bi alsinatihim, dan suka ngejek. Ro'inan itu tunggu kami, pokoknya bahasanya itu waro'inan. Dengan kata ro'ina itu artinya kan lihat kami, perhatikan kami. Tapi kata ini dalam bahasa Ibrani itu bahasa ejekan, Pak. Mirip dengan bahasa ejekan. Jadi kayak menye-menye itu apa sih? Apa sih bahasanya itu? Kalau bahasa kita itu misalkan nanti kamu begini ya. Iya gitu loh. Apa ya? Tapi enggak, tapi sambil ngejek. Apa sih bahasanya itu ya? Pokoknya kalau kita sering ya, ini gantengnya, tapi maksudnya itu dia jelek gitu loh. Apa sih? Apa maksudnya ya? Ya pokoknya ro'inan ini bahasa yang bias, Pak. Artinya sebenarnya perhatikan kami, tetapi satu sisi artinya itu menjelekkan. Maka disuruh waro'inal layyam bi alsinatihim watoknan fiddin, dan menyacat agama. Artinya apa? Pokoknya bully lah, Pak. Biasalah membuli ya. Pokoknya macam-macam anunya. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wangdurna, kalau saja mereka mengatakan sami'na kami dengar, wa ata'na dan kami taat, wasma' dan kami dengar, wangdurna dan perhatikan kami, ya gitu ya. Lakana khairul lahum, maka itu akan lebih baik bagi mereka. Wa aqwamu, dan lebih adil. Walakin la'anamullah, akan tetapi laknat Allah kepada mereka bikufrihim, atas kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka orang-orang Yahudi yang didakwai Nabi itu tidak beriman kecuali sebagian saja. Maka ada yang berhasil didakwai Nabi lalu masuk Islam, tapi sebagian kecil, karena sebagian besarnya tadi egonya tinggi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang-orang mereka itu ego sektoralnya tinggi, ya dari dulu begitu, kelakuannya itu begitu. Melihat orang lain itu nggak ada harganya. Itu ego yang tinggi. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang mendapatkan kitab, aminu bima nazzalna, berimanlah atas apa yang kami turunkan dalam Al-Qur'an, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang sudah diturunkan kepada kalian. Artinya Al-Qur'an ini sebenarnya membenarkan apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, gitu ya. Min qabli an natmisa wujuhan, imanlah sebelum aku bolak-balik wajahmu, aku lempit wajahmu. An natmisa wujuhan artinya namhuha ma fiha, atau aku hapus wajahmu. Jadi dulu itu sampai Allah memberikan ancaman, imanlah kalau enggak sebelum aku balik wajahmu, ya. Balik wajahmu itu banaruddaha ala adbariha, kalau dalam ayat ini dikatakan akan aku balik muter ke belakang wajahmu. Misalkan kamu kalau ngeyel tak balik lo wajahmu, bahasa kitanya gitu. Saking mungkin jengkel ya dalam bahasa itu, kayak gitu. Kalau kamu nggak makan nanti tak kalau orang kan kita. Kalau kamu nggak beriman tak balik wajahmu, ya. Nah, orang Yahudi sebagian itu yang memahami kitab Taurat itu takut, Pak, dengan ancaman itu, lalu dia menerima Islam. Karena dulu pernah diancam di sini wa kana amrullah aunal anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami laknat sebagaimana kami melaknat ashabus sabt, orang-orang yang dikutuk jadi kera. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas. Karena dulu pernah terjadi, maka sebagian yang memahami kitab itu masuk Islam. Karena itu ancaman sudah tinggi. Makanya tapi ya lagi-lagi kadang-kadang ego sektoral pribadi itu kadang-kadang mengalahkan perintahnya Allah. Wa kana amrullahi maqula, maka sesungguhnya ketentuan Allah itu akan terjadi, ya, dan sebagainya. Walamma nazalat aslama Abdullah bin Salam, maka ketika ayat ini turun masuk Islamlah Abdullah bin Salam, ya. Faqila kana wa'idan bisartin, ya. Falamma aslama ba'dhum rafa'a wakila yakunu tamasa wa masaha qabla qiyamis sa'ah, dan sebagainya.
Innallaha la yaghfiru ayyusyraka, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan terbihi kepada Allah, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan akan mengampuni selain itu. Artinya gini, orang-orang yang di dunia ini syirik, maka di akhirat itu potensinya nggak dapat ampunan, Pak. Maka kuncinya jangan sampai syirik, insya Allah diampuni pada waktunya. Artinya diampuni gini, orang masuk neraka asalkan nggak syirik itu lama-lama masuk surga kalau dosanya sudah habis. Tetapi kalau orang syirik itu nggak akan keluar dari neraka. Kuncinya jangan syirik. Itu apa? Menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan itu apa? Menganggap Tuhan itu punya anak, punya istri, atau punya menantu, atau punya macam-macam, atau punya kembaran. Itu mensekutukan Tuhan. Seperti itu adalah fitnah yang keji. Maka itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Selain itu, insya Allah masih diampuni. Liman yasha, terhadap orang-orang yang dikehendaki, ya, akan diampuni terhadap orang-orang yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Barang siapa melakukan syirik, maka sungguh telah mengambil dosa yang besar. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang menyucikan diri atau merasa dirinya suci? Wahumul Yahud, yaitu orang-orang Yahudi, haitsu qalu nahnu abna Allah, ketika mereka mengatakan kami anak-anak Tuhan. Orang-orang Yahudi itu ngeklaimnya itu dia anak-anak Tuhan. Nahnu abna Allah wa ahibba'uh, kami itu anak-anak dan kekasihnya Tuhan, kami nggak bakal masuk neraka. Nah, saking pedenya itu ketika ada orang lain diejek. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di video-video itu, mereka terhadap non Yahudi itu suka ngejek, Pak. Terlebih kepada orang Nasrani, dia itu meludah, Pak, lebih parah, Pak. Oh, gila pokoknya kalau ini ya, sisi ininya. Balillahi yuzaki may yasha, sesungguhnya akan tetapi Allah lah yang mensucikan orang-orang yang dikehendaki bil imani dengan iman. Wala yudlamuna, dan tidak didolimi amal-amal orang-orang itu fatilan, apa istilahnya, sekecil apapun. Artinya orang-orang beriman tidak akan didolimi oleh Allah sekecil apapun amal baiknya. Tetapi kalau orang-orang yang menganggap dirinya suci, itu ya dia melakukan dosa yang besar, kira-kira begitu. Ungdur, lihatlah dengan kagum, ya. Lihatlah kaifa yaftaruna Allah kadzaba, lihatlah mereka itu kalau bikin ide ngasalnya, bikin ide ngawurnya gitu ya. Wa kafa bihi ismam mubina, maka bagi Allah hal semacam itu adalah dosa besar. Kelakuan menganggap dirinya suci itu dosa besar, Pak. Apalagi mengklaim Anda itu besti, misalnya saya dan Allah itu sama, misalkan, apalagi bilang begitu, itu dosa besar. Atau ngeklaim seperti yang paling suci, itu juga dosa besar. Wa nazala bika bin al-Syab min ulama'il Yahud lama qadamu Makkah, dan sebagainya, ya. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab, apakah kamu tidak lihat orang-orang yang dapat bagian dari kitab, yu'minuna bil jibti, yang beriman kepada jibet, wa taghuti, dan taghut. Jadi di Mekah waktu itu ada orang-orang yang sudah punya kitab tetapi masih percaya kepada berhala, Pak. Bil jibti wa taghut, waktu itu nama berhala, kira-kira begitu. Makanya kalau ada orang kok sudah punya kitab kok masih percaya kepada berhala, itu ya termasuk dosa besar, ya. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Jadi orang-orang Yahudi ini saking waktu itu, ya, saking bencinya kepada Nabi Muhammad, ketika ketemu dengan orang-orang kafir, itu dia mengklaim kamu lebih baik daripada Muhammad itu dan kaumnya. Jadi orang kafir itu apa? Orang kafir Quraisy itu kan penyembah berhala waktu itu. Nah, orang Yahudi ini kan ahli kitab, punya kitab. Tapi karena dia berantem dia nggak senang sama Nabi Muhammad dan kaumnya, ketika ketemu orang kafir, dia itu kayak ngepro sana, Pak.
Pokoknya nyari teman yang sama-sama memusuhi Nabi Muhammad. Nah, kadang-kadang ada orang itu kelakuan seperti itu adalah kelakuan yang berdosa besar, menggadaikan imannya dengan mengakui kekafiran orang lain lebih baik daripada keimanan Nabi Muhammad dan kaumnya. Itu adalah dosa besar. Makanya kadang ada orang itu menggadaikan keimanannya demi sisi politiknya. Itu yang paling merugikan dirinya. Maka di sini dikatakan alam taro ilal ladina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaqulu lil ladina kafaru aulai ahda minal ladina amanu sabila. Itu artinya jangan sampai kita meniru perilaku seperti itu, gara-gara kita benci sama suatu kaum lalu kita mendukung dengan kaum yang lebih buruk, lalu mengatakan yang lebih buruk itu lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajidalahu nasira. Mereka itulah yang dilaknati oleh Allah, dan barang siapa yang melaknati mereka adalah Allah, maka tidak akan ada yang menolongnya. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian atau sifat-sifat demikian. Dan Allah wa yakum walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.